Oke, kita semua tahu Steve Harvey kan, komedian, pembawa acara TV yang energinya luar biasa. Tapi ada satu perjalanannya yang mungkin bakal bikin Anda kaget. Sebuah ujian disiplin diri yang ternyata dia sendiri nggak siap menghadapinya. Yuk kita beda bareng-bareng gimana bulan suci ini benar-benar menguji dan mengubah dia jauh di luar dugaannya. Nah, kutipan ini langsung ke intinya kan? Ini bukan sekedar nggak makan doang. Bukan. Ini tuh ujian mental, ujian spiritual, yang bahkan sekelas Steve Harvey pun ngaku dia sama sekali nggak siap. Jadi, gimana ceritanya ini semua dimulai? Ya, namanya juga Steve Harvey. Dia kan udah terbiasa sama sorotan, sama tekanan. Jadi pas mau masuk Ramadan, dia pikir, paling cuma tantangan fisik biasa. Pede banget dia awalnya. Aturan dasarnya kayaknya gampang ya, nggak boleh makan. Tapi ada satu detail kecil yang bikin dia kaget setengah mati. Dia bilang, tunggu, nggak boleh minum air. Air juga nggak boleh. Siapa sih yang bikin aturan ini? Nah, disitulah momen pertama dia sadar. Ramadan ini levelnya beda banget. Dan disinilah semuanya berubah. Dia sadar, ini bukan soal diet, bukan buat ngatur jadwal makan. Bukan, ini soal pergeseran niat. Dari yang tadinya saya puasa, jadi Tuhan, ini saya lakukan untukmu. Persis seperti yang dia bilang, ini bukan lagi tantangan fisik, tapi udah jadi tantangan hati. Oke, dengan mindset baru itu dia akhirnya terjun ke hari pertama. Tapi ya gitu, teori kan satu hal ya, kenyataannya itu hal lain. Realita puasa yang sesungguhnya tuh bener-bener menghantam dia dengan cara yang sama sekali nggak dia duga. Wah, hari pertamanya itu udah kayak roller coaster emosi. Pas subuh masih pede banget. Tapi begitu masuk tengah hari, hilang semua itu rasa percaya diri. Mulutnya udah kayak gurun, dan di kepalanya itu udah perang batin yang luar biasa. Makanya pas maghrib tiba, itu bukan cuma lega, tapi rasanya tuh kayak menang perang campur rasa syukur yang dalam banget. Dan disinilah dia mulai nemuin tujuan sebenarnya. Ternyata puasa itu emang sengaja dirancang buat ngerusak zona nyaman kita. Kenapa? Karena justru di saat itulah, di tengah-tengah kesulitan, kita dipaksa buat ketemu sama diri kita yang asli. Jadi, apa sih yang kebongkar? Ternyata, begitu kenyamanan makanan dan minuman itu dicabut, dia jadi gampang marah. Dia jadi sadar, wow, ternyata selama ini hidup saya dikontrol banget sama keinginan-keinginan sesaat. Penting nih, Ramadan itu nggak menciptakan kelemahan ini, tapi cuma kayak nyalain lampu sorot dan nunjukin apa yang emang udah ada di sana. Nah, penemuan diri ini akhirnya membawa dia ke sebuah pencerahan besar. Dia sadar, Ramadan ini bukan soal hukuman. Oh, jauh dari itu. Ini sesuatu yang jauh lebih dalam. Ini maksa dia buat bertanya ke diri sendiri. Kalau tujuannya bukan cuma nahan lapar dan haus, terus inti sebenarnya dari semua ini tuh apa sih? Dan inilah jawabannya. Ramadan itu ternyata bukan ujian yang harus kamu menangkan. Bukan. Ramadan itu adalah cermin, sebuah cermin yang jujurnya kebangetan, yang nunjukin siapa kita sebenarnya pas semua topeng kenyamanan kita dilepas. Atau dengan kata lain gini, rasa lapar itu nggak menciptakan sifat nggak sabarnya, rasa lapar itu cuma menyingkap ketidaksabaran yang selama ini sembunyi di balik kenyamanan. Ini jadi semacam konfrontasi sama diri sendiri yang nggak bisa dia hindari lagi. Dengan pemahaman baru ini, pola pikirnya langsung berubah total. Ramadan bukan lagi siksaan yang harus dilewati, tapi jadi semacam camp pelatihan spiritual. Harvey langsung sadar kalau puasa ini bukan cuma soal perut kosong, disiplinnya itu meluas. Pertama, ke lidah, buat nahan omongan kasar. Terus, naik lagi ke pikiran, buat ngejaga niat tetap lurus. Wah, ini sih latihan pemurnian diri yang total banget ya. Di sini dia nemuin satu prinsip yang luar biasa. Gini logikanya, kalau kamu bisa melatih diri buat menolak sesuatu yang diizinkan atau halal, kayak makanan dan air, itu artinya kamu lagi ngebangun otot spiritual yang sama kuatnya buat menolak hal-hal yang beneran berbahaya atau haram di sisa tahun nanti. Keren kan? Dan ternyata, penderitaan personalnya ini punya dampak sosial. Begitu dia ngerasain lapar secara langsung, empatinya buat orang-orang yang kelaparan bukan karena pilihan, itu jadi nyata banget. Jadi pas dia memberi, itu bukan lagi sekedar amal biasa. Itu udah jadi sebuah tindakan solidaritas. Nah, seiring berjalannya bulan Ramadan, fokusnya mulai geser. Bukan lagi mikirin apa yang dia korbankan, tapi justru apa yang secara nggak terduga dia dapatkan. Disinilah transformasinya dimulai. Disinilah kalkulasinya jadi kebalik. Oke, benar, dia mengorbankan kenyamanan fisik.
kayak makanan dan air. Tapi gantinya apa? Dia dapat kejernihan pikiran, disiplin diri yang kuat, dan rasa syukur yang luar biasa. Jadi ternyata, pengorbanan yang kelihatannya sepele menghasilkan keuntungan yang dalam banget. Salah satu keuntungan terbesarnya, rasa syukurnya itu kayak dikalibrasi ulang. Sesuatu yang paling sederhana, sesederhana seteguk air pas buka puasa, itu tiba-tiba rasanya kayak berkah paling besar di dunia. Itu bukan lagi cuman air, tapi udah jadi rahmat. Pelajaran penting lainnya datang dari momen-momen saat dia sendirian. Kan nggak ada penonton tuh pas dia lagi berjuang nahan haus jam 2 siang. Nggak ada yang tepuk tangan. Justru disiplin yang dilakukan pas nggak ada yang lihat. Inilah dengan kesadaran penuh kalau Tuhan selalu melihat yang ngebangun integritas sejati. Integritas yang nantinya kebawa ke ruang publik. Dan mungkin ini pergeseran yang paling mengejutkan dari semuanya. Di awal-awal dia itu ngitungin jam, nungguin maghrib. Tapi menjelang akhir, dia malah mulai menghargai perjuangannya. Kenapa? Karena dia sadar betul kalau proses itu sedang membentuk dia jadi lebih baik. Jadi, apa sih yang dia bawa pulang setelah Ramadan selesai? Bukan kesempurnaan ya, tapi sebuah blueprint, cetak biru, untuk hidup yang lebih bermakna. Dia keluar dari Ramadan dengan perspektif yang baru, kekuatan batin yang dia sendiri nggak nyangka punya, dan hubungan spiritual yang jauh lebih dalam. Nah, pengalaman Steve Harvey ini ninggalin kita satu pertanyaan penting buat direnungkan. Kalau zona nyaman itu seringkali jadi tempat persembunyian karakter asli kita, pertanyaannya jadi begini, zona nyaman apa sih dalam hidup kita yang mungkin perlu kita tinggalkan sejenak? Dan kira-kira apa yang bakal kita temukan tentang diri kita sendiri kalau kita berani melangkah keluar dari sana?